bagaimana mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang saudaranya yang bernama Ubay bin Khalaf. Dua-duanya adalah merupakan musuh yang paling dahsyat kebenciannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kedua-duanya mati. Jadi saudara Umayyah bin Khalaf adalah Ubay bin Khalaf. Suatu hari datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa tulang belulang yang telah hancur. Maka dia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau menganggap Tuhanmu Allah itu akan mampu kembali menghidupkan, membangkitkan yang telah hancur semacam ini?" Kemudian dia tulang tersebut dia hembuskan debu-debunya di atas tangannya. Dihancurkan tulang tersebut dengan tangannya. Dia tiupkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperolok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi menjanjikan akan ada hari berbangkit. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir menganggap tak akan ada hari berbangkit. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan dibangkitkan. Maka Nabi yang mulia SAW menjawab, "Na'am ana aqulu dzalika." Ya, aku mengatakan hal demikian. Yab'atsuhu Allah wa iyyaka ba'da ma takunani hakadha. Engkau dan dia yang dari tulang belulang ini kelak akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Tsumma yudkhilukan nar. Kemudian Allah akan masukkan engkau ke dalam neraka. Maka Allah turunkanlah ayatnya, wa daraba lana mathalah. Maka dia memberikan kepada kami perumpamaan. Wa nasiya khalqah. Maksudnya adalah dia membawakan ke hadapan Nabi tulang belulang. Dia lupa bagaimana dia bermula tanpa ada sesuatu Allah ciptakan. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramimun. Siapakah yang mampu menghidupkan, mengembalikan, membangkitkan mayat yang telah menjadi tulang belulang seperti ini? Qul, katakan Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkannya adalah dia Tuhan yang pertama kali menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, yang maha tahu dengan seluruh ciptaannya. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara, yang dia telah menjadikan untuk kalian dari pohon hijau api. Pohon cemara adalah merupakan pohon yang mereka jadikan sebagai bahan untuk membuat api. Fa idza antum minhu tuqidun, dari situlah kalian akhirnya menyalakan perapian kalian. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah yang telah menciptakan makhluk lebih dahsyat seperti langit dan bumi lebih mampu untuk menciptakan orang-orang seperti mereka? Bala wa huwal khallaqul alim. Ketahuilah dialah Tuhan Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin sesuatu, mengkehendaki sesuatu, an yaqula lahu, cukup dia mengatakan kun, jadi, fayakunu, maka jadilah sesuatu tersebut. Tak sulit bagi Allah, hanya menggabungkan dua huruf kaf dan nun, jadi kun fayakun. Apa payahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha sucilah dia Tuhan yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Naam. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wat-Tahawi fi syarh al-Mushkil al-Athari bi sanadin sahihin an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي صاحب العظام. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, dan Imam Tahawi dalam syarah Mushkil Athar dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata Rasulullah pernah menyebutkan
tentang perkara salat, maka Nabi bersabda, "Man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat ini, kanat lahu nuran, kelak akan diberikan baginya cahaya." Ya. Bahkan di dunia pun orang-orang yang salat ini telah memiliki cahaya iman yang mancar dalam hatinya, menerangi pelupuk hatinya dan menjalar kepada wajahnya dan seluruh anggota tubuhnya sehingga menjadi terang benderang. Demikian juga nanti di hari kiamat, di alam barzakh akan menerangi kuburnya, kanat lahu nuran wa burhanan, baginya kelak akan diberikan Allah cahaya, pembukti, bukti keimanannya, wa najatan, dan keselamatan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, yang tidak menjaga salat ini, tak mengerjakannya, meninggalkannya, menyia-nyiakannya, menunda waktunya hingga keluar, lam yakun lahu nuran, tidaklah dia akan memiliki cahaya di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Wala najatan wala burhanan wala najatan, tak ada baginya tanda keimanan dan tak ada baginya keselamatan. Wa kana yaumul qiyamati, dan nanti di hari kiamat, ma'ak Fir'auna wa Qarun, akan dibangkitkan kembali, digiring bersama Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay sahibil idham, dibangkitkan bersama Ubay sahibil idham yang membawa tulang ke hadapan Nabi SAW, Ubay bin Khalaf. Hadis ini adalah hadis yang menjadi pegangan sebagian dari ulama yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat, karena tak ada baginya cahaya, tak ada baginya pembukti keimanan, tak ada keselamatan, dan dibangkitkan beserta orang kafir. Dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini sejumlah dalil-dalil mereka. Dan ini menunjukkan akan adanya hari berbangkit, akan dibangkitkannya kembali seluruh manusia, dibangkitkan kembali Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, dan akan dihisab, diberi ganjaran. Nah. عند الحاكم في المستدرك أن هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل، فأخرج في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم هائل ففته فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال فنزلت الآيات: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Kemudian dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan seorang tokoh musyrik, Al-As bin Wa'il. Sebagaimana dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Hakim menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, datang Al-As bin Wa'il menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tulang belulang yang telah lama, yang telah hancur. Maka tulang tersebut dia remukkan, kemudian dia katakan, wahai Muhammad, apakah mungkin Allah mampu mengembalikan tulang-tulang ini setelah hancur seperti ini? Nabi menjawab, na'am, ya. Yab'atsuhu Allahu hadza, Allah akan membangkitkan kembali tulang-tulang ini lengkap dengan tubuhnya, raganya semua. Ya. Yumituka, Allah akan mematikanmu, tsumma yuhyika, Allah akan menghidupkanmu, tsumma yudkhiluka nar jahannam, kemudian dia akan memasukkanmu ke dalam neraka jahannam. Qala, berkata Ibnu Abbas, fa nazalatil ayat, turunlah ayat dalam surat Yasin. Ya. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah, tidakkah manusia melihat dahulu mereka kami ciptakan dari sperma. Fa idza huwa khasimun mubin, kemudian dia menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dia berikan kepada kami perumpamaan, percontohan, dan dia lupa bagaimana asal penciptaannya. Wa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, dan dia berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang telah hancur ini setelah dia binasa. Naam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:
وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث والألف واللام في قوله تعالى أولم ير الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya siapapun yang menjadi sebab turunnya ayat ini, baik Al-As bin Wa'il maupun Ubay bin Khalaf, ya, atau kedua-duanya, ayat ini turun untuk kedua-duanya, maka ayat ini sifatnya adalah umum, mencakup siapapun yang mengingkari akan adanya hari berbangkit, bagaimana kaum ateis. Dan apalagi kata-kata alif dan lam dalam ucapan Allah al-insan, awalam yaral insan, tidakkah manusia melihat? Alif dan lam adalah merupakan alif lam al-jins, menunjukkan jenis, bahwa setiap jenis manusia mengingkari hari berbangkit, seperti itulah nasibnya. Ya'ummu kulla munkirin lil ba'thi, mencakup setiap orang yang mengingkari hari berbangkit. Naam. Ashqal qaumi Uqbah bin Abi Mu'ayth la'anahullah. Nah, dan yang paling celaka di antara mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth atau Abi Mu'ayth la'anahullah. Bagaimana kisahnya? Naam. Rawa Abu Nu'aym fi Dalail an-Nubuwwati bi sanadin sahihin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Uqbah bin Abi Mu'ayth sana'a ta'aman ثم دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال عقبة اطعم يا ابن أخي قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي أفعل حتى تقول فتشهد عقبة بن أبي معيط بذلك فطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان صاحبه فأتاه فقال وكان صاحبه فأتاه فقال صبوت يا عقبة صبوت يا عقبة فقال عقبة لا والله ما صبوت ولكن دخل علي الرجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال أبي بن خلف ما أنا الذي أرض عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهي فذهب عقبة بن أبي معيط لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبزق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهما ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Inilah yang paling celaka, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Abu Nu'aym dalam kitabnya Dalailun Nubuwah menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, datang Uqbah bin Abi Mu'ayth kepada Nabi mengundangnya untuk menghadiri jamuan makanan. Ya. Maka Rasulullah pun datang dan dihidangkan di hadapan Nabi makanan, dan Nabi berkata kepadanya, wahai Uqbah, aku tak menyantap makanmu ini sampai engkau bersyahadat dahulu bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Berkata Uqbah, makanlah Muhammad, atau makanlah wahai anak saudaraku. Dan Uqbah asalnya begitu mencintai Nabi SAW, memuliakan Nabi, begitu ya besar di sisinya di bawah Nabi SAW. Karena Nabi memang seorang yang memiliki ya akhlak dan budi pekerti yang mulia. Maka dia berkata, wahai anak saudaraku, makan sajalah. Kata Nabi, tidak, aku tak akan makan sampai engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan aku Rasulullah. Akhirnya Uqbah pun bersyahadat. Rasulullah SAW pun makan dari makanan tersebut. Tatkala hal ini sampai ke telinga sahabat dekatnya yang bernama Ubay bin Khalaf yang sebelumnya kita bacakan, ya, Ubay sebelumnya sedang berada di luar
ya, di luar dari Makkah. Dia pulang mendengar bahwasanya kawan sejatinya bernama Uqbah bin Abi Mu'aid telah memeluk agama Muhammad SAW. Maka dia marah, ya. Maka dia datangi ketika itu Uqbah dan dia berkata, "Sabauta ya Uqbah." Dia berkata, ya, Ubay bin Khalaf, apakah engkau telah merubah agamamu wahai Uqbah? Apakah engkau telah murtad dari agamamu wahai Uqbah? Maka berkata Uqbah, "Tidak, demi Allah aku tidaklah merubah agamaku, tapi dia Muhammad masuk ke rumahku dan dia enggan menyantap makananku, kecuali aku harus bersaksi untuknya. Aku pun malu kalau dia keluar tidak menyantap makananku, aku pun mengikuti perkataannya." Ya. Maka berkatalah Ubay, "Ma'ana alladhi ardu anka," dan aku tak akan mungkin pernah rela menjadikan engkau sebagai sahabatku lagi selama-lamanya, sampai kau datang menemui Muhammad, kau ludahi dia di wajahnya. Uqbah pun pergi, la'anahullah, dia mendatangi Nabi dan dia meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di wajah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uqbah ini terbunuh. Akhirnya Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah bin Abi Mu'aid dalam Quran. Ya, Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ingatlah pada hari tatkala seorang yang zalim, sini maksudnya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid dan orang-orang semacamnya, menggigit kedua tangannya karena menyesal. Yaqulu ya laitani, sambil berkata, aduhai kalaulah sekiranya dahulu aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengikuti jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani, aduhai sekiranya lah dahulu aku lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan, maksudnya Ubay bin Khalaf, sebagai kawanku, kekasihku, tentulah tak sepecap ini nasibku. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkanku setelah datang kepadaku peringatan petunjuk. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, adalah syaitan senantiasa membuat manusia ya rujuk daripada kebenaran. Inilah penyesalan Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam Al-Quran dimuat, sekiranya dahulu dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai sahabat, selesai. Gara-gara mencari ridha Ubay bin Khalaf, akhirnya dia murtad kembali, iyadzan billah. Naam. Huna ya'ridu al-Qur'anu mashhadan min mashahidi dhalika al-yawm yusawwiru nadam adh-dhalimin adh-dhallin, ya'ridu 'ardan tawilan madida yukhayyalu lis-sam'i annahu lan yantahiya wa lan yabrah. مشهد الظالم يعض على يديه من الندم والأسف والأسى، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويصمت كل شيء من حوله ويروح يمد في صوته المتحسر ونبراته الأسيفة والإيقاء الممدود يزيد الموقف طولا ويزيد أثره والإيقاء الممدود يزيد الموقف طولا ويزيد أثاره أمقا حتى لا يكاد القارئ للآيات والسامع يشاركان في الندم والأسف والأسى. Di sini Al-Quranul Karim menggambarkan bagaimana peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak. Quran menggambarkan bagaimana penyesalan yang berkepanjangan bagi orang-orang yang zalim. Ya, penyesalan yang berkepanjangan dibayangkan kepada setiap orang yang mendengar ya kisah ini, bahwasanya ini kisah tak akan pernah berakhir, selama-lamanya dia akan menyesal, digunakan dengan kata-kata fi'il mudhari. Ya. Masyhadul zalim, inilah merupakan gambaran orang yang zalim, ya'addu ala yadayhi, menggigit kedua tangannya karena menyesal. Ya.
Karena telah berputus asa sebagaimana Allah ungkapkan dalam ayat yang tadi kita bacakan. Ya, segala sesuatu dari sekitarnya yasmut, ya, terdiam. Wa yaruhu yamuddu fi sautihil mutahassir. Suara ini terus menerus, ya, berdengung kemana-mana. Demikian juga cahayanya yang tersebar, ya, menggambarkan bagaimana mauqif yang begitu, bagaimana kondisi hari berbangkit yang begitu panjang, yang begitu dalam sekali bekasnya, ya, sehingga orang yang baca ini seolah-olah dia menyaksikan sendiri peristiwa ini, penyesalan ini, ya, yang dimuatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Quran menggambarkan dia menggigit tangannya, merintih menyesal mengatakan ya wailata laitani, duhai kalaulah dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat. Sungguh dia yang membuat aku menjadi tersesat setelah datang kepadaku petunjuk. Naam. Al-Akhnas bin Shuraiq. Wa hadha ar-rajul huwa min ashrafil qaumi wa mimman yustama'u minhu wa kana mimman yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusibu minhu wa yuruddu alaihi. ونزل فيه قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Kemudian berikutnya Al-Akhnas ibnu Shuraiqin. Al-Akhnas Al-Thaqafi. Dia adalah sekutu Bani Zuhrah, namanya Ubay. Ada yang mengatakan disebut dengan Al-Akhnas dalam bahasa Arab, maknanya orang yang mundur. Karena dialah yang mengajak kaumnya mundur pada peristiwa perang Badar. Tatkala dia mendengar bahwasanya ya telah selamat, ya, barang dagangan dibawa oleh Abu Sufyan. Setelah itu orang-orang manggil dengan kata Al-Akhnas, orang yang mundur tak jadi berangkat, ya, bersama Quraisy. Wa hadzal rajul huwa min asyrafil qaum. Dia adalah orang yang dianggap mulia di kaumnya. Wa mimman yustama'u min, orang yang dengarkan perkataannya. Wa kana mimman yu'dhi Rasulullah, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang yang menyakiti Nabi SAW dengan perkataannya. Wa yusibu minhu wa yuruddu alaihi, yang senantiasa mengenai Rasulullah SAW dengan ucapan-ucapannya dan membantah Rasulullah SAW. Wa nazala fihi qawluhu ta'ala, akhirnya Allah turunkan untuknya firman-Nya, wala tuti' kulla halafin mahin, jangan pernah kau patuhi setiap orang yang mudah bersumpah, orang yang hina, hammazin, yang senantiasa mencela, masya'in bin namim, berjalan kemana-mana dengan mengadu domba, manna'in lil khair, yang kikir daripada memberikan kebaikan yang ada padanya, mu'tadin athim, melampaui batas, pendosa, utullin ba'da dzalika zanim, ya, orang keras, kasar, ya, yang senantiasa begitu fanatiknya kepada kaumnya. Ini namanya, ya, Al-Akhnas bin Shuraiq. Sebagian mengatakan bahwasanya dia tidak pernah masuk Islam, sebagian mengatakan dia pernah masuk Islam kemudian murtad, kemudian Islam kembali, dan wafat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Naam. Al-Walid bin Al-Mughirah. Wa kana Al-Walid bin Al-Mughirah mimman yujadilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanalu minhu wa yaqulu ayunzalu ala Muhammadin wa utruku wa ana kabiru وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد الثقيف فنحن عظيم القريتين فنزل قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Berikutnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Termasuklah Walid bin Mughirah ini orang yang senantiasa mendebat Nabi SAW, mencela Nabi. Dan dia berkata suatu hari, ayunzalu ala Muhammad, mengapa turun Quran kepada Muhammad? Apa hebatnya Muhammad? Wa utraku, bagaimana aku ditinggalkan? Kenapa bukan kepadaku? Wa ana kabiru Quraisyin, aku senior di Quraisy ini. Kenapa kepada anak ingusan seperti Muhammad diturunkan Quran, bukan kepadaku? Wa sayyiduhu, aku pemimpin Quraisy. Wa yutraku Abu Mas'ud, Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi, bagaimana ditinggalkan Abu Mas'ud? Urwah bin Mas'ud, pemimpinnya Tsaqif. Ya, sayyidu Tsaqif. Fanahnu azimal qaryatain, kamilah pembesar di dua negeri ini, negeri Tsaqif dan negeri Mekah. Mengapa kepada Muhammad, bukan kepada kami? Maka Allah turunkan firman-Nya yang berbunyi, wa qalu, dan mereka berkata, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azimin, mengapa tak diturunkan Quran ini kepada laki-laki yang agung dari dua negeri? Maksudnya kepada dirinya Al-Walid bin Mughirah dan kepada Abu Mas'ud, ya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kenabian adalah merupakan rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki daripada hambanya. Kenabian tak dapat dipaksakan. Dia adalah merupakan hibatullah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang layak, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah SWT? Kenabian adalah merupakan rahmat dan itu milik Allah. Apakah mereka membagi-bagikan rahmat Allah SWT? Nahnu qasamna bainahum ma'asyatahum, padahal kami yang telah membagi-bagikan bagi mereka penghidupan mereka di dunia, rezeki mereka di dunia, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami yang telah mengangkat derajat sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Sebagian diberikan kekayaan, kedudukan, sebagian tak diberikan kekayaan, tak diberikan kedudukan. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan, agar mereka satu sama lain saling membutuhkan. Kalau semuanya orang kaya, hancur dunia. Kalau semuanya orang miskin, binasa dunia. Tak ada saling membutuhkan. Ya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu lebih utama daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda dunia. Jadi Allah menerangkan bahwasanya rahmat ini miliknya, kenabian itu rahmat. Mengapa dia protes atas pilihan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Tahakkumul 'As bin Wa'il bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أما العاص بن وائل فإنه كان أيضا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عبد الله بن رسول صلى الله عليه وسلم قال العاص بن وائل السهمي لقد انقطع نسله. وكان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عاقب له. لو قد مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله تعالى في ذلك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Tahakkumul 'As bin Wa'il, kesombongan Al-'As bin Wa'il bi Rasulillah, terhadap Rasulullah SAW. Adapun Al-'As bin Wa'il ini, ya, dialah orang yang begitu benci kepada Nabi SAW. Tatkala wafat putra Nabi yang bernama Abdullah, Nabi memiliki putra yang wafat ketika kecil. Semua anak laki-laki Nabi wafat ketika kecil. Ada namanya Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Tahir, ada namanya Ibrahim. Semuanya wafat ketika kecil. Tatkala meninggal Abdullah bin Muhammad SAW, berkatalah Wa'il, Al-'As bin Wa'il ini, Al-'As bin Wa'il As-Sahmi, laqad inqata'a nasluh, selesailah Muhammad, tak akan lagi dia punya keturunan, putuslah keturunannya. Dan jika Rasulullah SAW disebutkan, dia akan mengejek Nabi, mengatakan da'uhu, tinggalkan Muhammad, fa innama huwa rajulun abtar, dialah laki-laki yang tak akan lagi memiliki keturunan. La aqiba lahu, setelah ini dia tak lagi punya keturunan, dia telah dikutuk oleh dukun-dukun di sini, ya, atau dukun-dukun Yahudi.
Law qad mata lanqata dzikruh, andai kata nanti dia mati selesai urusannya. Tak akan lagi dia diingat, tak akan lagi dikenang manusia. Wastarahtu minhu, nanti kan akan istirahat daripadanya. Maka Allah turunkanlah untuknya firman Allah, surat Al-Kautsar, surat paling pendek dalam Quran. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang begitu banyak. Tafsir lainnya, sungguh kami telah berikan kepadamu Muhammad di telaga di surga sana yang bernama telaga Al-Kautsar. Kedua-duanya benar. Allah telah berikan kepada Nabi nikmat yang banyak, nikmat terbesar dan nikmat kenabian. Pemimpin para nabi, makhluk yang paling Allah cintai, dan akan dia dapatkan pula di telaga di surga telaga yang bernama Al-Kautsar. Dari telaga inilah memancar air yang ada di Al-Haud, telaga milik Nabi SAW di padang mahsyar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami akan berikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak atau telaga Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu, menyembelihlah untuk Tuhanmu pula. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang memusuhimu, yang mencelamu, huwal abtar, dialah yang akan terputus, dialah yang akan terpotong daripada keturunan, akan terputus daripada diingat oleh manusia, dikenang manusia. Maka Allah angkat derajat Nabi Muhammad dan diingat sepanjang masa. Setiap saat diserukan nama beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap penjuru bumi ini, dari menara ke menara, dari masjid ke masjid. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah makna wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat, wahai Muhammad, dzikraka, sebutan tentangmu. Ibnu Qayyim mengatakan ayat ini berlaku untuk Muhammad SAW, Allah akan mengangkat derajatnya, dan berlaku pula untuk setiap orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari para ulama, Allah akan mengangkat derajat mereka dan akan mengkekalkan ingatan tentang mereka selama-lamanya. Dan siapapun yang mengangkat sunnah Rasulullah akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, dikenang di dunia maupun di akhirat. Karena itulah kita mengenal ulama-ulama yang kekal namanya, Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Thawri, Auza'i dan lain-lainnya, karena mereka mengangkat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikuti Rasulullah, mengangkat sunnahnya, mencintainya, Allah akan mengangkat derajatnya setingkat dia memuliakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan memutuskan siapapun yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setingkat apa kebenciannya, seperti itu pula lah Allah akan putuskan hubungan Allah antara Allah dan orang tersebut, dan akan menghukumnya di dunia dan di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang bernama Wa'il ini, Al-As bin Wa'il, tadi kenal orang, kecuali dalam kitab-kitab sejarah dibongkar dulu baru tersebut namanya. Nabi Muhammad anak kecil sampai orang dewasa, dari zaman ke zaman, setiap saat, setiap waktu. Masya Allah, tabarakallah. Kam baqiyah? Apa sisa? Cukup ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.